Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tugas komputasi awan yang diampu oleh Bapak Fajar Nugroho, Eskom, Mkom. Dengan judul Penerapan Teknologi Web Service untuk Integrasi Layanan Puskesmas dan Rumah Sakit. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Muhammad Haidar Lutfi dengan NIM 2019-53023. Lalu ada Muhammad Sajali Ibnu As'ari dengan NIM 2019-53035. Kemudian ada M. Raihan Nur Farizi dengan NIM 2019-53038. Lalu Muhammad Fakih dengan NIM 2019-53047. Lalu yang terakhir ada Muhammad Rafli Anwar dengan NIM 2019-53056. Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat akan melayani transaksi pasien dalam kesehariannya. Pemberian layanan dan tindakan dalam banyak hal akan mempengaruhi kondisi dan rasa nyaman bagi pasien. Semakin cepat akan semakin baik karena menyangkut nyawa pasien. Semakin besar jasa layanan suatu rumah sakit, akan semakin kompleks pula jenis tindakan dan layanan yang harus diberikan, yang kesemuanya harus tetap dalam satu koordinasi terpadu. Melihat situasi tersebut, sudah sangatlah tepat jika rumah sakit menggunakan sisi kemajuan komputer, baik piranti lunak atau software maupun perangkat kerasnya atau hardware, dalam upaya membantu penanganan manajemen yang sebelumnya dilakukan secara manual. Web service akan mempermudah integrasi antar aplikasi meskipun pada lingkungan platform yang berbeda. Masing-masing aplikasi menyediakan sistem berbasis web service yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah sistem atau aplikasi yang lebih mudah dikelola dan dikembangkan lebih jauh. Aplikasi web service layanan informasi kesehatan merupakan suatu aplikasi web service yang berfungsi melakukan pengambilan dan pengiriman data yang diperoleh bisa diinput oleh pengunjung yang merupakan operator atau praktisi kesehatan yang berguna untuk memecahkan masalah atau layanan. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Muhammad Fakih. Perancangan sistem. Sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini yaitu sistem berbasis web yang dirancang untuk berfungsi menangani sistem informasi integrasi layanan puskesmas dan rumah sakit dengan menggunakan arsitektur web service. Aplikasi pada sistem ini terbagi atas dua jenis, yaitu satu aplikasi untuk rumah sakit umum menggunakan ASP.NET. Yang kedua, aplikasi untuk ASRI Medical Center menggunakan PHP. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem pada penelitian ini adalah menggunakan metode prototip. Pada sistem ini terdapat tujuan, yaitu pemberdayaan penggunaan web service dalam sistem ini agar rumah sakit rujukan, baik itu rumah sakit ASRI Medical Center maupun rumah sakit umum, saling terintegrasi informasi dengan rumah sakit pemberi rujukan yaitu puskesmas, sehingga dapat melakukan distribusi informasi, baik informasi dokter, fasilitas, dan yang lainnya dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap masyarakat atau pasien, sehingga dengan demikian puskesmas dapat melakukan proses rujukan pasien pada rumah sakit rujukan. Demikian sebaliknya, rumah sakit rujukan dapat melayani dan memberikan informasi layanan yang dimiliki rumah sakit tersebut dalam memenuhi kebutuhan pasiennya. Di sini terdapat rancangan model arsitektur sistem. Pada rancangan
untuk arsitektur aplikasi yang akan dibangun dengan menggunakan web service ini mempunyai dua akses. Terdapat database pada masing-masing rumah sakit ini. Pada akses yang ada yaitu send dan request. Komunikasi yang terjadi adalah dua arah, di mana pada sisi konsumen dapat melakukan permintaan-permintaan dengan parameter tertentu dan melakukan pengiriman data dengan parameter tertentu dengan melalui web service yang telah kami buat. Kemudian pada web service itu diteruskan ke database pada masing-masing rumah sakit. Di sini terdapat rancangan model arsitektur sistem yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjal Ibnu Asari, NIM 2019-53035. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya yang membahas tentang rancangan model arsitektur sistem. Kita menggunakan 3 rancangan model arsitektur sistem. Yang pertama yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Maksud dari use case diagram di aplikasi ini yaitu aktivitas yang dilakukan pengguna sistem adalah mencari layanan informasi kesehatan, melihat daftar dokter, fasilitas berdasarkan rumah sakit rujukan, melakukan pendaftaran pasien, melakukan registrasi atau membatalkan registrasi. Selanjutnya, activity diagram. Diagram aktivitas ini menjelaskan proses pencarian dokter, kamar, fasilitas oleh user dengan memasukkan kriteria-kriteria tertentu dan akan menghasilkan dokter, kamar, fasilitas dari rumah sakit rujukan. Jika hasil yang dicari tidak sesuai, maka user dapat mengulanginya dengan pencarian parameter yang berbeda. Dan terakhir yaitu sequence diagram. Pada proses pendaftaran ini, pasien pengguna memilih rumah sakit rujukannya, kemudian pelayan dokter spesialis, DM, dan beberapa parameter yang lainnya. Setelah pengguna mendapatkan hasilnya, rumah sakit rujukan yang ada sesuai kriteria, pengguna memilih rumah sakit rujukannya. Kemudian, sistem menampilkan dokter, kelas, dan fasilitas yang tersedia. Kemudian, pengguna memilih rumah sakit rujukan yang diinginkannya. Kemudian, sistem menampilkan detail rumah sakit rujukan yang dipilih. Kemudian, pengguna memasukkan data pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut. Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi terakhir daftar pasien. Berikut kode RM dan registrasi perawatan. Terima kasih rekan Rafli, rekan Rehan, dan rekan Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi layanan informasi yang merupakan halaman awal yang ditampilkan ketika klien tersebut diakses menggunakan web browser yang berisi tentang penerbangan berdasarkan kriteria tertentu dan kemudian dihasilkan pada gambar di atas, bisa dilihat di atas presentasi di atas. Setelah pengguna melakukan pemilihan kriteria kelengkapan rumah sakit, pengguna juga diharuskan mengisi data-data pasien yang mendaftar pada rumah sakit rujukan tersebut pada sebuah form, dihasilkan dalam gambar di atas juga. Selanjutnya itu adalah halaman yang digunakan oleh user untuk menampilkan data dokter, baik itu nama, alamat maupun nomor telepon, dan juga rumah sakit tempat praktek. Tersedia juga pada rumah sakit rujukan, baik rumah sakit AMC maupun rumah sakit
yang lainnya, rumah sakit umum ya. Selanjutnya yaitu adalah halaman yang digunakan oleh user. Ini adalah tampilan halaman yang digunakan oleh user, yaitu ada data kamar, ada sarana, beserta harga, juga kelas. Untuk ID kamarnya bisa dilihat sesuai dengan nama rumah sakit yang tersedia. Selanjutnya yaitu halaman user atau fasilitas yang digunakan oleh rumah sakit. Fasilitas yang digunakan rumah sakit di sini antara lain yaitu adalah CT scan, diagnosis image, kemoterapi, argon plasma koagulasi maupun terapi diabetes dan lainnya. Bisa kita lihat di tampilannya yaitu ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit atau fasilitas rumah sakit, yaitu bedah laparoskopi yang bisa dilihat dengan keterangannya adalah bedah laparoskopi adalah sebuah bedahan invasi minimal di mana syaratan kedua luka-luka operasi dibuat sangat kecil. Selanjutnya yaitu adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pasien yang terdapat pada rumah sakit rujukan, antara lain menampilkan data nama, jenis kelamin, nomor telepon, status pasien, dan alamat. Nah, untuk yang terakhir ini adalah halaman yang digunakan oleh user untuk menampilkan data registrasi ya. Registrasi bisa kita lihat di sini dengan nomor registrasi, status registrasi, tanggal masuk, ID kamar maupun poliklinik ya, dan juga bisa kita hapus juga. Nah, untuk beberapa data itu banyak sekali bisa dimasukkan di sini. Yuk, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Anwar, NIM 2019-53056. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang manfaat integrasi layanan puskesmas dan rumah sakit dengan web service. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan efisiensi layanan yang dimiliki. Sistem informasi yang dibutuhkan rumah sakit dikenal Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari layanan yang dimiliki oleh rumah sakit dengan cara mempercepat distribusi informasi dan tugas, sehingga penanganan medis dan non-medis di rumah sakit juga dapat dilakukan lebih cepat. Yang kedua, semua proses bisnis rumah sakit terintegrasi dalam sistem. Di sini untuk menyatukan semua proses bisnis dalam sebuah sistem. Dengan demikian, manajemen rumah sakit dapat melakukan pengambilan keputusan yang berfungsi untuk pengembangan bisnis rumah sakit tersebut. Selain itu, manfaat sistem informasi ini juga dapat menghubungkan semua data yang dimiliki oleh setiap departemen, mulai dari administrasi, keuangan, rekam medis, hingga yang lebih teknis dan berhubungan dengan teknologi informasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan efektivitas layanan rumah sakit. Tentu tanpa adanya sistem informasi, efektivitas layanan rumah sakit memang terhambat. Contohnya, pendaftaran pasien di kantor yang lambat mengakibatkan membludaknya antrian, atau juga dokumen pasien yang harus diberikan kepada dokter secara manual. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, manfaat sistem informasi di rumah sakit juga dirasakan pada saat melayani pasien. Dengan adanya sistem informasi, tenaga kesehatan dapat mencari data dan riwayat kesehatan pasien melalui database yang terintegrasi, sehingga pencarian menjadi lebih tepat dan cepat. Yang keempat, penyusunan laporan menjadi lebih mudah. Jadi, adanya sistem informasi dapat bermanfaat bagi saat penyusunan laporan. Dengan adanya ini, pencarian data yang digunakan untuk membuat laporan kinerja dan keuangan menjadi lebih mudah.
Sistem ini juga dapat menyajikan data yang dibutuhkan dengan lebih cepat kepada pihak lainnya. Contohnya seperti pelaporan RL yang wajib dilakukan setiap rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir, penyajian data real time. Dengan menggunakan sistem informasi terpercaya, dapat menampilkan data secara real time. Hal ini sangat berguna untuk memudahkan tenaga kesehatan di rumah sakit untuk mengatasi kendala sistem dengan lebih cepat. Selain itu, manfaat sistem informasi di rumah sakit adalah untuk mengurangi penumpukan antrian karena jumlah antrian pasien dapat dipantau juga secara real time. Demikian manfaatnya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami. Yang pertama, prototipe sistem berhasil dibangun berupa integrasi sistem layanan informasi kesehatan diabetes meliputi berbasis web service, dapat menyatukan beberapa sistem yang berada dari segi bahasa pemrograman, ASP, NET, PHP, dan database-nya SQL Server dan MySQL. Yang kedua, prototipe sistem yang dikembangkan dapat memberikan informasi yang terintegrasi melalui sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan PHP sebagai klien dari dua web service yang ada. Dan yang ketiga, implementasi teknologi web service yang berfungsi sebagai middleware mampu melakukan pertukaran pesan meshek dengan memanfaatkan protokol HTTP melalui sebuah jaringan antara aplikasi dan database antara rumah sakit pemberi rujukan atau seperti puskesmas ke rumah sakit rujukan AMC atau rumah sakit umum. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikannya, mohon minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.